Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil Lukas dikisahkan Simeon yang saleh dan benar, yang menantikan penghiburan bagi Israel, bahwa Simeon percaya Roh Kudus menyertainya. Simeon memiliki sikap percaya akan keselamatan Allah, terutama melihat Mesias Sang Juru Selamat dunia. Ia pun masuk ke bait Allah bersama orang tuanya untuk melakukan segala hal yang telah ditentukan dalam hukum Taurat. Sikap Simeon mengajarkan kita untuk melihat pengalaman secara konkret, baik suka maupun duka. Kendati pun semua itu adalah rencana Tuhan, bukan rencana kita manusia. Kita percaya karena melihat karya keselamatan Allah yang nyata lewat sesama, saling percaya, yang juga berarti saling menguatkan serta meyakinkan sesuatu
sebagai dasar dan sumber hidup kita. Dengan sikap percaya, kita sedang berpartisipasi dalam menanggapi karya Tuhan. Seperti ucapan Bunda Teresa, ketika engkau sudah berusaha memberikan yang terbaik, orang mungkin telah menganggap itu tak cukup baik. Namun demikianlah, tetaplah berikan yang terbaik. Jika kita percaya akan Tuhan, terutama dalam rencana-rencananya, Ia akan menyertai kita, memberikan 1000 solusi untuk menyelesaikan masalah hidup kita. Saudara-saudari terkasih, mari kita membuka hati nurani yang selama ini mungkin tertutup oleh kegelapan, sehingga cahaya Kristus yang kudus itu sulit untuk masuk dalam hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, dalam perjalanan hidup ini, janganlah terlalu cepat merasa kecewa dan putus asa, seolah-olah Tuhan begitu sangat jauh dari hidup kita. Akan tetapi, bangkitlah dari setiap kegagalan-kegagalan hidup ini. Dengan kegagalan, justru kita berpeluang untuk semakin bersemangat, hidup bangkit untuk berjuang. Sebab di mana ada usaha, di situ pula ada banyak jalan. Mari mengandalkan Tuhan di setiap rancangan hidup kita, dengan selalu bersyukur atas apa saja yang telah kita terima dari Tuhan. Semoga masa Natal, masa penerimaan kedatangan Tuhan yang lahir sebagai juru selamat dunia, membawa kita semakin percaya atas cita-cita untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Allah Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala anugerah yang Engkau berikan atas hidup kami. Semoga rancangan-Mu senantiasa bersama kami dalam kehidupan ini. Percaya akan Engkau membuat kami terberkati dalam melakukan dan menyelesaikan segala perkara hidup kami. Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.